Di episode kali ini kita akan ngebahas soal PON yang ricuh, kemudian Munaslup Kadin yang ricuh, juga program sekolah swasta gratis Pramono Anung yang mungkin akan ricuh, plus sebuah berita internasional terkait Palestina dan Israel. Selamat datang di Sila Rekap. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Believe in God. Kalau emang lu bener meninggalkan duduk dialog sama Sebelum kami mulai Sila Rekap kali ini, Sila Rekap pada hari ini disponsori oleh Tolak Angin. Tolak Angin, bawaan wajib orang Indonesia keluar negeri karena pramugari negara lain tidak ngerti masuk angin. Boleh Tolak Angin beneran masuk, tolong disponsori ya, brand-brand lain juga boleh. Oke, mari kita mulai. Palestina mendapatkan kursi untuk pertama kalinya di PBB. Ini istilahnya unprecedented, belum pernah terjadi sebelumnya. Perwakilan dari Palestina duduk di balik sebuah tulisan negara Palestina di antara Sri Lanka dan Sudan. Ini bukan cuma bersejarah, tapi ini penting sekali untuk Palestina karena dengan hadirnya Palestina, apalagi diakui sebagai sebuah negara di situ negara Palestina, dengan hadirnya Palestina, Palestina bisa mengajukan proposal dan juga bisa melakukan amandemen kepada keputusan yang terjadi di sidang tersebut. Ini tentunya disambut baik oleh banyak orang, kecuali Wakil Duta Besar Israel untuk PBB, Jonathan Miller, yang menyatakan ini adalah a reward on terrorism. Atau dalam bahasa Indonesianya, Oke, lanjut. Munaslup Kadin mendorong Arsyad Rashid keluar dan Anindya Bakri menggantikan. Ini ricuh sekali karena kalau menurut Arsyad Rashid, Munaslup ini tidak sesuai dengan ADART. Beliau juga sudah menyurati Pak Jokowi, tapi belajar dari orang-orang yang ikutan aksi Kamisan agak percuma nyuratin Pak Jokowi bertahun-tahun juga. Dan kalau ada yang bertanya-tanya kenapa Arsyad Rashid didorong menjauh, kecurigaan banyak orang adalah karena Arsyad Rashid adalah ketua pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres kemarin. Atau dalam istilah buzzer adalah anak abah. Menurut buzzer semuanya adalah anak abah. Semua yang nggak ngedukung rezim adalah anak abah. Sementara mereka adalah anak wabah, itu dia. Ini sebenarnya sebuah kejadian yang mengingatkan kita dengan kejadian-kejadian lain. Yaitu seperti misalnya Munaslup yang mendorong keluar Bapak Erlangga Hartarto dan Pak Bahlil masuk. Kemudian juga waktu itu Munaslup yang hampir mendorong AHY keluar karena Muldoko mau masuk. Akhirnya nggak jadi karena AHY yang masuk ke pemerintahan. Juga tudingan atau kekhawatiran bahwa yang membuat PKB masuk ke koalisinya rezim adalah karena takut dimunaslupkan katanya. Karena istana kelihatan kecenderungannya kepada yang lain. Kalau dilihat dari pola-polanya kok agak-agak mirip. Apakah jangan-jangan pihak yang melakukan ini semua di balik semua kericuhan orang yang sama? Nah, oke, kita lanjut. Pramono Anung kemarin menggulirkan sebuah program yang
bikin rame, yaitu program sekolah swasta gratis. Jadi kalau misalkan sekolah negeri gratis, sekarang diniatkan di Jakarta sekolah swasta gratis. Sepertinya kita juga udah tahu lah arahnya lah. Pasti ngeles-ngelesnya adalah gratis untuk yang berprestasi, misalnya datang dari keluarga yang tidak mampu, atau gratis untuk sebagian, atau gratis dengan kuota. Pokoknya gratis tapi gitu ya. Dibikin aja bombastis karena ingin menarik suara, namanya juga orang lagi kampanye ya, dilakukan aja semua hal-hal yang akan membuat heboh dan jadi berita. Yang pasti program sekolah swasta gratis ini dipantau bukan cuma oleh orang tua, tapi juga sekolah-sekolahnya. Mereka khawatir, ini gimana nih? Gimana nih? Katanya APBD-nya cukup, gimana nih? Dan kalau misalkan APBD-nya cukup, sekolahnya gratis, apa kira-kira yang kemudian nggak jadi? Apakah transportasi, subsidi transportasi yang selama ini jalan, sehingga kita bisa satu tab sekian ribu, apakah akan hilang? Nah, ini kita nggak tahu. Tapi ini kalau kita lihat-lihat ada semacam pola juga nih, ini ide-ide bombastis serba cuma-cuma ini, tau nggak? Kayak sekolah swasta gratis, makan siang gratis, atau makan bergizi gratis. Terus kemarin Ganjar Pranowo juga punya program internet gratis. Ini ada semacam tren soal sesuatu yang cuma-cuma. Siapa yang memulai tren ini kira-kira? Nggak bener. Sales programnya juga tuh nggak bener tuh. Nggak beres. Nah selanjutnya. PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara. Ricuh di sejumlah pertandingan. Salah satu yang paling dibahas sama netizen adalah soal kericuhan yang terjadi di sepak bola partai perempat final kalau saya nggak salah antara Aceh dan Sulawesi Tengah. Partai ini membuat PON berubah singkatan. PON itu kan harusnya Pekan Olahraga Nasional. Sekarang P-nya adalah pukul, N-nya adalah nonjok, O-nya adalah berantem gitu. Aceh dan Sulteng ditutup dengan kemenangan bagi Aceh karena atlet Sultengnya udah males. Dan yang curiga bahwa ada yang aneh dengan pertandingannya itu bukan cuma yang main, bukan cuma yang nonton, tapi juga komentatornya sendiri. Kericuhan bukan hanya terjadi di situ. Sepak bola putri Sumatera Utara dengan Bangka Belitung juga ricuh. Akhirnya terjadi pukul-pukulan, semacam kerusuhan terjadi di pinggir lapangan, di tengah lapangan bahkan. Kemudian juga yang heboh adalah tinju antara Sumatera Utara dengan Lampung. Kenapa semua yang ricuh-ricuh ini melibatkan tuan rumah ya? Aceh lawan Sulteng, Sumut lawan Babel, Sumut lawan Lampung. Pola, itu adalah tema hari ini, pola. Kalau untuk Anda yang menyaksikan pertandingan antara kontingen atau atlet tinju Sumatera Utara lawan Lampung, Lampung itu sebenarnya di atas angin. Bahkan yang Sumatera Utara ditonjok jatuh berkali-kali. Pas ditonjok, pas jatuh nggak dihitung sama wasitnya, nggak dihitung. Padahal kena tonjok. Kemudian pas lagi limpung, dia ngeluarin mouth guard-nya gitu atau gum shield untuk ngasih waktu. Pokoknya banyak lah. Di akhir pertandingan, karena nggak dihitung kan nggak bisa menang KO, knockdown beberapa kali, wasitnya megang dua tangan atletnya kan seperti biasa, mau ngangkat yang ini, mau ngangkat yang ini. Yang dari Lampung udah happy tuh, udah yakin. Tiba-tiba wasitnya ngangkat yang Sumatera Utara. Wah, itu petinju Lampung kaget, sekaget-kagetnya dia lagi gini-gini. Bingung sendiri dia. Kaget, tapi tidak lebih kaget daripada Pak Jokowi kalau kaget. Wah, kaget. Kaget. Nah, pertanyaannya, di balik semua kericuhan yang terjadi di PON, apakah kira-kira komentar dari Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Mas Dito, sumpah nggak bohong, beliau memang ngomong makanannya enak. Makanannya enak. Tapi ini ngomongin hal yang lain. Pada akhirnya Menteri Dito bilang wasit dari pertandingan-pertandingan ini mesti diusut. Tapi
Pak Menteri, sebenarnya yang mesti diusut bukan cuma wasitnya. Wasitnya kan disuruh. Yang mesti kita cari tahu tuh siapa yang ngasih pengaruh kepada wasit-wasit ini untuk melakukan keputusan-keputusan tidak adil. Itu yang mesti dicek, Mas Menteri. Tapi Menteri Dito itu nyobain nasi kotak dan bilang nasi kotaknya enak dan bergizi selama bukan untuk atlet. Karena ada kejanggalan-kejanggalan terkait anggaran, termasuk anggaran makanan. Jadi ada kecurigaan markup, ada kecurigaan korupsi, kita lihatlah apa yang terjadi setelah ini. Dan salah satu yang juga jadi kontroversi di PON adalah tidak siapnya sejumlah venue yang dipakai untuk bertanding. Nah, kalau soal venue yang nggak siap, sebenarnya ya nggak usah jauh-jauh. Kalau nyari venue yang nggak siap ya, nggak usah ke Aceh, nggak usah ke Sumatera Utara. Ke Jakarta aja, tuh ada venue nggak siap, JIS namanya. Tanya aja sama penonton Bruno Mars. Itu aja dari kami di Sila Rekap. Kita ketemu di episode berikutnya. Selamat tinggal, bye-bye.